Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan menyelesaikan problem LeetCode 994 Routing Oranges. Jadi diberikan sebuah grid berukuran M kali N, di mana setiap sel itu mempunyai 3 value, yaitu 0, dia adalah selnya kosong. 1, dia mempunyai fresh orange ya, atau jeruk yang masih matang gitu. Kemudian 2, dia merepresentasikan jeruk yang udah busuk. Setiap menit, setiap uh, jeruk yang matang ya, ketika dia bersebelahan, 4 direction bersebelahan, jadi bisa atas, samping gitu, sampai kiri, terus bawahnya. Jadi ketika dia bersebelahan dengan jeruk yang sudah busuk, maka dia juga akan tertukar jadi busuk juga. Nah, tugas kita di sini yaitu uh, return atau membalikan uh, minimum minutes ya, berapa minutes yang terjadi waktunya itu ketika setiap sel itu tidak punya jeruk yang matang atau jeruknya busuk semua. Nah, ketika masih ada gitu ya, ada jeruk yang tidak bisa busuk, kita return -1. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Nah, di sini untuk contoh bisa dilihat dari yang diberikan LeetCode untuk minute kosong. Pertama, return ranges-nya ada di ini ya, sel dengan 00, ini 01, 02, jadi ada di 00. Kemudian setiap menit, setiap adjacent ini ya, setiap tetangga dari sel ini, ketika ada jeruk yang masih matang, dia akan busuk juga. Jadi ketika masuk menit 1, setiap tetangganya di sini ada 2 kebetulan, jadi dia ikut busuk juga. Kemudian masuk menit kedua, setiap tetangga dari jeruk yang busuk juga akan busuk juga, jadi tetangganya akan busuk ini ya. Dan seterusnya sampai tidak ada jeruk yang ini ya, masih fresh atau masih matang. Dan kita harus return berapa time elapse atau minute yang terjadi sampai semua sel itu tidak ada yang mengandung jeruk yang masih fresh gitu. Kalau tidak ada berarti kita return -1. Di sini kita return 4. Oke, kita bisa langsung masuk ke penyelesaian permasalahannya. Pertama-tama itu kita perlu starting pointnya di mana aja gitu kan. Apa starting pointnya di sini? Starting pointnya adalah setiap sel itu yang dia menandakan kalau jeruknya adalah busuk, atau kalau dari problem statementnya dia direpetasikan dengan value 2 gitu kan. Karena kita perlu tahu mana aja jeruk yang bakal infeksi sel lainnya gitu kan. Jadi kita perlu tahu awalnya tuh mana aja gitu. Nah, kebetulan di sini jeruk busuknya itu ada di sel dengan baris 0, kolom 0 gitu. Itu setiap starting pointnya itu kita simpan dalam sebuah indeksnya ya. Indeksnya itu kita simpan dalam sebuah struktur data Q gitu. Kenapa Q di sini? Karena setiap ini ya, menurut problem statementnya sendiri, itu setiap menit, setiap time gitu, dia bakal nginfeksi jeruk yang busuk ini, dia bakal nginfeksi adjacent selnya atau sel yang bersebelahan dengan sel tersebut gitu. Jadi dia ngecek tetangganya. Nah, untuk ngecek tetangganya berarti traverse node yang kita butuhkan di sini adalah yaitu BFS ya, atau breadth first search, karena dia ngecek node adjacent atau yang bersebelahan dengan node tersebut. Itu maka kita perlu struktur data Q. Oke. Nah, di sini Q-nya starting point-nya kita simpan pertama yaitu adalah baris 0 gitu dan kolom 0. Ya, kalau misalkan di sini ada lagi nih, misalkan di sini ada jeruk busuk yang lain di sini, maka kita simpan juga di sini baris 2 dan kolom 2, jadi 2,2. Nah, karena di sini case-nya cuma 1, kita simpan 1 aja. Oke, balik lagi di sini. Dari Q-nya kita udah simpen starting point-nya. Oke. Next kita setiap ini ya, setiap jeruk yang busuk ini, setiap detiknya atau setiap iterasi selanjutnya, setiap menit ya,
itu bakal nginfeksi ini adjacent selnya kan. Jadi untuk iterasi selanjutnya atau menit selanjutnya dia bakal infeksi sel dengan baris 0 kolom 1 dan kolom 0 baris 1 gitu. Oke, jadi setiap queue ini kita perlu iterasi berapa banyak dalam panjang queue ini. Kemudian kita setiap selnya itu kita tambahin apakah ada jeruknya atau selnya itu value-nya adalah 1 sesuai problem statement lagi. Kalau ada maka kita tambahkan ke queue-nya gitu, tambahkan ke antriannya. Oke, sekarang iterasi pertama atau 0 gitu ya, time 0 itu kita pop queue-nya, kemudian kita add up cek adjacent cell-nya apakah dia punya jeruk. Kalau dan dia masih belum busuk, kalau iya maka kita tambahkan ke queue-nya. Oke, sekarang iterasi ke 1. Iterasi atau time ke 1 ya, minutes kalau di problem set-nya. Oke, kita ini tambah queue-nya sekarang dari 0,0 kita tambahin setiap adjacent cell-nya ketika dia punya jeruk yang masih belum rotten atau masih belum busuk, yaitu di sini tetangganya ada 01 dan 10. Oke, 01 dan 01 dan 10. Oke, ini sebelum kita nambah ini kita perlu pop dulu ya queue-nya. Oke, setiap adjacent cell itu ya kita udah tentukan tetangganya yang dia adalah jeruk yang masih belum rotten, itu kita tambahin ke queue-nya. Oke, jadi sekarang queue-nya adalah nah ini adalah sekarang queue panjang queue-nya adalah 2 gitu. Oke, sekarang kita ini ya kita tandai juga dari grid-nya. Jadi sekarang time 1 udah ada tambah 2 lagi untuk orange yang udah rotten gitu. Oke, sekarang masuk ke queue-nya lagi. Kita pop iterasi 2 kali atau iterasi sebanyak ini ya panjang queue-nya. Oke, sekarang iterasi pertama itu kita pop left gitu kan, kita pop ini 0,1. Kita add tetangganya ketika dia punya jeruk dan masih belum rotten atau masih fresh jeruknya. Oke, sekarang kita cek tetangga kanannya, ada ini. Jadi sekarang kita tambahin untuk sebelahnya, yaitu berarti baris 0 kolom 2. Kemudian di sini bawahnya masih juga ada jeruk yang masih fresh, kita tambahin juga. Jadi segini setelah 0,2 itu ada 1,1. Oke, sekarang kita cek sebelah kirinya dia udah rotten, jadi kita tidak perlu tambahin. Kemudian atas itu dia out of bound ya kan. Nah, sekarang ini udah selesai untuk iterasi pertamanya, kita bisa tambahin sekarang ke queue-nya. Oke, sekarang iterasi kedua, kan tadi iterasinya 2 kali ya sesuai panjang pertamanya. Iterasi kedua 1,0 di sini. Kita cek, belum ditandai yang tadi. Ini yang ini ya tadi ya 0,1 itu di sini. Oke, sekarang kita masuk ke 1,0 atau di sini. 1,0 kita cek adjacent cell-nya atau sel-sel yang bersebelahan, apakah dia punya apakah dia punya jeruk yang masih fresh. Kalau iya kita masukin ke queue-nya di sini. Oke, kita cek pertama di sini sebelah kanannya udah rotten ya, kita tidak perlu kita tambahin. Atas udah rotten, kiri out of bound, dan bawah dia kosong. Oke, jadi untuk sel 10 ini dia tidak nambah apapun ke queue-nya gitu kan. Oke, sekarang queue-nya itu sisa hapus dulu.
Q-nya sisa setelah 0,1 udah di pop tadi. Oke, kalau selesai jangan lupa kita tambahin minutes-nya atau time-nya di sini ya. Sekarang 2. Oke, sekarang kita lihat Q-nya lagi, dia panjangnya 2, jadi kita iterasi 2 kali. Oke, sekarang 0,2 atau di sini 0,2 kita cek setiap adjacent cell-nya. Sebelah kiri dia udah rotten, atas out of bound, kanan out of bound, dan bawahnya kosong. Jadi untuk 02 ini kita udah pop, kita cek adjacent cell-nya, sel-sel yang bersebelahan kita tambahin, karena nggak ada kita tidak perlu tambahin apa-apa di sini. Kemudian iterasi selanjutnya kita pop 1,1, yaitu di sini kita cek tetangganya, atas udah rotten, kanan kosong 1. Nah dia ini masih ada jeruk tapi masih belum rotten, jadi kita perlu tambahin ya di sini, yaitu baris kedua kolom pertama. Sekarang 2 kolom pertama. Oke. Oke, ini di sini kita bisa silang gitu. Silang. Nah, bawah sekarang kirinya dia udah rotten. Jadi dia udah selesai. Sekarang ngecek adjacent cell-nya. Kita tambahin kalau ada jeruk yang masih fresh gitu kan. Dalam kasus ini cuma ada 2,1. Jadi kita tambahin ke Q-nya 2,1. Setelah setiap iterasi selesai, kita juga perlu tambahin sekarang untuk time-nya jadi 3 ya. Time-nya sekarang itu 3. Nah, oke, sekarang kita iterasi kalau setiap Q. Oke, sekarang panjangnya cuma ada 1, kita pop itu 2,1 di sini. Kita cek sebelahnya, atas dia udah rotten. Nah, kanan dia ada jeruk yang masih fresh, jadi kita perlu tambahin, yaitu ada di baris 2 kolom 2. Oke, sekarang bawah out of bound, kiri dia kosong. Oke, jadi sekarang dia cuma nambahin 2,2. Nah, kita tambahin 2,2. Oke, setiap iterasi kita tambah time-nya ya. Sekarang time-nya adalah 4. Oke, sekarang kita pop ini 2,2. Ini belum ditandai ya. Oke, sekarang kita pop 2,2, yaitu di sini. Kita cek tetangganya, sebelah kanan out of bound, atas kosong, kiri udah rotten, dan bawah udah out of bound juga. Nah, di sini udah selesai kan. Kita bisa return, time-nya adalah 4 gitu. Kalau misal ada sebuah jeruk yang tidak bisa dijangkau gitu. Misal ada lagi di sini nih. Jadi kita tambahin barisnya, tambah 2 lagi. Nah, di sini ada jeruk yang masih ini fresh gitu. Kita cek, kan dia ini tidak terjangkau oleh manapun ya. Nah, di sini kalau misalkan masih ada setiap jeruk yang masih fresh itu kita return -1. Oke. Jadi ketika kita udah menyelesaikan menginfeksi semua jeruk yang possible atau yang bisa diinfeksi, itu kita cek lagi setiap grid-nya apakah dia masih ada jeruk yang masih fresh. Kalau ada, berarti kita tinggal return -1. Kalau udah rotten semua, itu kita return time-nya itu. Oke, berapa ini ya time complexity-nya ya. Time complexity-nya itu
karena kita BFS atau kita ngecek setiap possible node ya dalam sebuah grid atau matrix, maka untuk time complexity-nya adalah sini time complexity-nya adalah big O n m, n kali m, atau panjang kolom juga panjang barisnya. Itu untuk space complexity-nya, karena di sini kita pakai Q, maka kita space complexity-nya dapat big O of nm juga, atau banyak node dari setiap matriksnya ini, setiap gridnya. Oke, kita bisa langsung masuk ke penyelesaian permasalahannya, masuk ke codingannya. Pertama-tama kita perlu tahu starting point-nya di mana aja. Nah, apa starting point-nya di sini? Starting point-nya di sini adalah setiap initial value-nya ya, atau grid awalnya itu dia yang value-nya adalah udah rotan atau jeruknya rotan, yaitu direpresentasikan dengan 2 di sini. Nah, di sini kita initial value-nya itu kita bisa pakai karena dia nanti bakal menginfeksi seluruh grid jeruk fresh yang ada di grid ini gitu. Nah, untuk initial starting point-nya itu kita simpan dalam sebuah struktur data queue, atau di Python pakainya DEQ ya, double ended queue. Oke, kita cek untuk setiap cell apakah dia ada jeruk yang udah rotten. Kita cek baris di sini, kemudian kolomnya. Ketika dia sel saat itu dia udah jeruknya udah rotten atau value-nya adalah 2, kita bisa tambahin ke Q-nya. Kita tambahin baris kolomnya gitu. Oke, setelah itu kita bisa iterasi setiap Q-nya ya. Jadi ketika masih ada Q, kita pop elemen awalnya, kita dapat baris dan kolomnya, pop left gitu. Lalu di sini kita iterate di panjang Q saat itu. Kita pop elemen awalnya, kemudian kita cek adjacent cell-nya atau sel yang bersebelahan dengan rotten orange saat itu gitu kan. Nah, di sini gua bakal pakai helper function ya. Gua namain di sini check adjacent. Jadi dia bakal nerima baris dan juga kolom. Nah, pertama-tama kita cek apakah dia out of bound ya, yaitu kurang dari 0 panjangnya, atau dia melebihi panjang saat itu. Atau dia selnya kosong dan atau udah rotten gitu kan, karena kita di sini mau menginfeksi jeruk yang masih fresh gitu. Kita cek apakah di sini selnya nilainya 0, atau bisa dipakai gini ya, atau sel saat itu udah rotten. Kalau iya, kita bisa return false. Nah, kalau sel tersebut mempunyai jeruk yang masih fresh dan masih inbound, masih dalam grid ini ya, kita bisa infeksi sel tersebut. Jadi kita ubah nilainya jadi 2, yang mengindikasikan dia adalah jeruk yang udah busuk, rotten gitu. Kalau udah, berarti kita bisa return true di sini. Oke, kita bisa cek adjacent cell-nya, mulai dari sel atas dulu. Atas berarti barisnya kurangi 1 gitu. Kalau iya, berarti kita bisa tambahin ke, kalau dapat ini ya, dia return to, berarti sel tersebut mempunyai jeruk yang masih fresh. Kita bisa return baris dan kolomnya. Oke. Sekarang kita cek untuk setiap adjacent cell-nya. Ini atas, kemudian kita cek bawahnya.
cek bawahnya tambah 1 berarti barisnya, kemudian kita cek samping kanannya dari tambah 1 untuk kolomnya, kemudian kita cek sampingnya, samping kirinya, jadi kolomnya -1 sekarang. Oke, ketika masih ada Q ya, berarti kita dalam pengecekan ini itu kita nambahin rotten orange baru gitu kan. Ketika masih ada Q itu kita tambah minutes-nya tambah 1. Oke, belum di declare di sini ya minutes-nya. Minutes awalnya adalah 0. Jadi di sini yang kita return nanti adalah minutes-nya gitu kan. Nah, ketika Q-nya udah habis, berarti kita bisa return minutes-nya. Tapi jangan lupa di sini ketika masih ada jeruk yang tidak terinfeksi ya, ketika udah kita lakukan BFS ini, kita return -1. Jadi kita perlu cek lagi untuk setiap selnya apakah dia masih ada jeruk yang fresh atau nilainya 1. Jadi kita cek lagi untuk setiap selnya. Ketika grid saat itu nilainya 1, kita bisa return, berarti ada jeruk yang masih fresh ya, kita return -1. Kemudian kalau tidak ada jeruk yang fresh, berarti kita bisa return minutes-nya. Oke, kalau dijalanin di sini test case-nya, oke, syntax error. Oh, belum ada in ya. Oke, kalau kita submit, ya random index out of range itu ada di ada typo di sini, harusnya bukan i, di sini adalah kita cek panjang barisnya. Oke, prepare, kita jalani lagi. Ya, cukup efisien ya untuk memorinya dan time complexity-nya, karena kita cuma traverse node-nya sebanyak panjang dari m plus n atau grid n ya. Oke, sekian itu untuk penyelesaian problem LeetCode kali ini. Thank you for watching and see you in the next one.